Saudara-saudari terkasih, Shalom. Dalam peristiwa kehidupan kita, tentu dosa menjadi sesuatu yang hadir di tengah-tengah kita menurut macam-macam perbuatan manusia. Melalui dosa itu sendiri, manusia memiliki ketakutan akan peristiwa kematian. Setiap dosa yang dilakukan tentunya membuat kesadaran kita kembali bertumbuh bahwa dosa itu dapat membawa seseorang pada kematian. Dan peristiwa kematian itulah yang sebenarnya tidak dapat dipungkiri atau dihindari oleh banyak manusia. Semua secara badani mengalami kematian. Tetapi apakah ada peluang dalam diri manusia untuk lepas dari suatu hukuman kematian? Dalam kisah-kisah para nabi, tentunya kita mendengarkan bahwa pentingnya menjadi orang beriman adalah melakukan pujian kepada Allah yang kita tahu sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Pengampun, sehingga kita pun sebagai orang beriman memohon supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kebebasan atas dosa-dosa kita, sehingga relasi kita dipulihkan dan kita pun menjadi pantas dan layak untuk bersama dengan Allah. Namun usaha-usaha tersebut tentunya adalah kemurahan hati Allah. Dalam peristiwa perjalanan kenabian, kitab suci kita berkata tentang kesaksian-kesaksian pengalaman banyak orang. Pada zaman dulu adalah karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Meskipun banyak utusan Allah datang kepada manusia, dan melalui sabda-sabda para nabi itu, mereka terus-menerus mengingatkan bahwa Tuhan amat penting bagi manusia. Tuhan menjadi penting supaya manusia kembali kepada Allah dengan memperbaharui cara hidupnya. Apa yang dikatakan dalam kitab Baruh adalah penyesalan bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka telah melupakan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti segala ketetapan Tuhan. Maka mereka pun memohon ampun dan belas kasih Allah, bahwa mereka pun sebenarnya telah berbakti kepada Allah lain menurut angan-angan hati mereka. Tetapi berbakti kepada Allah lain itu adalah karena mereka melakukan perbuatan dosa, menolak dan mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka yang terus-menerus mengalami belas kasih Allah kembali pulang kepada Allah dan kemudian menyesali segala perbuatan itu, sehingga mereka menaruh harapan pada sekalian ketetapan yang Tuhan berikan melalui sabda para nabi, sehingga mereka pun tetap dapat mengikuti Allah yang Maha Baik dan Pengampun itu. Namun banyak alasan bagi manusia untuk tidak mengikuti ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri terhadap kedatangan Sang Mesias. Bahkan segala tanda-tanda yang diberikan para nabi ataupun mukjizat-mukjizat tetap dapat membuat orang berpaling dari Allah dan cenderung mencari Allah lain. Sehingga kita pun bisa menilik apa yang disampaikan oleh Kristus di dalam Injil hari ini, bahwa
banyak mukjizat-mukjizat sudah diberikan kepada manusia, tetapi masih saja kesulitan untuk bertobat dan tidak mau kembali kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, maka banyak alasan orang meninggalkan Kristus, bahwa Kristus yang menjadi ketetapan para nabi, yang mestinya diketahui oleh banyak orang sebagai ketetapan para nabi yang harus diikuti, dialah Mesias yang diurapi, tetapi banyak pula orang punya alasan terus-menerus meninggalkan Kristus. Ada banyak juga yang mengatakan bahwa kitab suci yang kita miliki adalah kitab yang palsu atau dipalsukan, tetapi tidak dapat dibuktikan mana yang asli. Perkaranya, jika kitab suci dikatakan palsu dan terus menjadi rujukan, maka mereka akan mengalami hal yang salah kaprah dalam pemahaman. Sebab itu kita mau mendengarkan Yesus. Yesus mengatakan, "Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Mestinya melalui perkataan Yesus ini, kita menyadari siapa yang dikatakan oleh Yesus, Dia yang mengutus aku. Dengan menerima Yesus, mengimani Yesus, maka kita akan tahu siapa Dia yang mengutus Yesus. Dalam konteks ini, Yesus mengatakan bahwa Allah yang ada di surga, Allah Bapa, adalah Allah yang dikenal oleh Yesus, yang diperkenalkan oleh Yesus sendiri bagi manusia. Hanya pemahaman tentang Allah Bapa itulah dapat sempurna dipahami melalui Kristus. Tetapi jika kita menolak Kristus, maka Allah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus akhirnya tidak dapat kita kenal karena kita cenderung menghindari Yesus. Dalam iman yang dikatakan ini kepada banyak orang, barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Dalam iman kita akan Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus. Sebab dengan menolak Kristus, berarti kita menolak Allah Bapa yang ada di surga. Dan Allah Bapa yang ada di surga mestinya menjadikan kita terus-menerus tahu dan paham bahwa Allah mempunyai perjanjian, mempunyai ketetapan, dan sesungguhnya dalam diri Kristus itulah kita dapat melihat bahwa Allah yang Maha Baik itu hadir untuk memberikan keselamatan dalam diri Kristus. Pribadi Yesus yang tampak bagi kita sesungguhnya menjadi jalan kita untuk memahami Allah Bapa yang ada di surga, sehingga kerajaan Allah menjadi tujuan hidup kita dengan kita meninggalkan dosa-dosa kita, mohon belas kasih Allah dan mohon pengampunan dengan suatu sikap kita terus memuji dan memuliakan Allah, sehingga kita pun mempunyai pengharapan Allah membebaskan kita dari segala perbudakan dosa. Di dalam bacaan pertama juga diingatkan yang seringkali menjadi tugas kita semua adalah menjadi raja, menjadi pemimpin, imam, dan nabi adalah tugas kita. Maka kita semua di dalam menerima Kristus dalam sakramen pembaptisan, kita adalah pribadi-pribadi misionaris yang terus-menerus bersaksi, berwarta tentang kebaikan Allah, janji Allah yang terpenuhi di dalam Kristus. Di dalam Kristus inilah menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk menjadi misionaris dimanapun kita berada. Bahwa kita yang menerima Kristus dalam rahmat sakramen baptisan terus-menerus bersaksi bahwa sungguh di dalam Kristus ada pengampunan dosa, penyesalan, pertobatan akan senantiasa menjadi pengharapan bagi kita untuk menerima karunia kasih Allah. Tuhan memberkati.